Oke, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting modem B315S 607 ya. Di sini saya menggunakan B315S 607 dari Huawei atau Huawei dengan antena eksternal yaitu gatot kaca yang Omni ya, yang 360 derajat ya. Kebetulan di sini saya menggunakan provider Indosat, baru beli yang kapan hari paketannya ya. Di sini saya hanya akan mereview saja mengenai performa dari gabungan antara B315S 607 dengan antena gatot kaca Omni ya. Sorry, salah ketik. Nah, ini bisa dicek marketplace kesayangan kalian ya. Kebetulan punya saya yang 42 cm ini dengan high gainnya 18 dpi, kemudian untuk direksionalnya di 360 derajat ya. Kebetulan daerah saya ada sebelumnya untuk sinyal Indosat ini, cuman hanya di beberapa frekuensi tertentu. Itu dari awal ya, kita tampilannya ini sudah menggunakan UI mode dari Baikin 2 ya, ini ya, dengan software versionnya itu versi terbaru yaitu 21.33301. kemudian untuk web UI versionnya itu 21.31305 yang sudah bisa lock band dan lock cell ID ya. Kemudian untuk fitur yang ada di Huawei B315 ini banyak ya, seperti halnya sudah menggunakan AIO untuk ini dia AIO by Amerol, all-in-one by Amerol untuk setting ya internet ya, begitulah, versi 4 sudah ya. Tinggal kalian konfigurasi atau sesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini saya tidak gunakan ini karena kartu atau paketannya cuman beli buat testingnya. Kita kembali ke home dulu ya. Ininya kita hapus. Untuk aksesnya ada di ini ya, 8989 ya. Nah, kemudian ini dia untuk tampilan yang dark modenya bagus ya. Di sini ada beberapa fitur yang saya gunakan seperti di dial up, kemudian di network setting. Di sini saya lock band, tidak gunakan cell ID ya, karena cell ID-nya kadang ganti kadang enggak. Tapi untuk lock bandnya di sini saya gunakan LTE only, kemudian bandnya itu B1 2100. Nah, kelebihan dari B315 ini yakni sudah bisa 4 band untuk frekuensinya ya, LTE bandnya mulai dari B1, B3, B8 dan B40. Untuk 310S 927 yang XL itu hanya di B1, B3 dan B40. B8 itu tidak ada. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli router Huawei terutama yang B310S97 yang XL, silahkan sesuaikan dengan tempat dan kriteria band yang tersedia di masing-masing tempat. Kebetulan di saya sini itu B1 yang stabil ya. Di sini saya akan contohkan dulu untuk lock bandnya ya. Ini dia. Untuk sinyalnya mungkin ya tidak terlalu bagus, tapi lumayan dah. Ini untuk -68 untuk RSSI nya. Untuk LTE 4G nya itu menggunakan B1 dengan sRRP nya ini ya lumayan dah. Ini
kemudian SNIR nya itu masih di 13 desibel. Kemudian untuk RSRQ nya itu aman ya, hijau atau titik 13. Kita akan ganti ya, coba di band B3 ya. Oke, nah ini sudah successful ya. Kalau B310S yang 927 terkadang tidak sukses, tergantung firmware ya. Kalau firmware by Bang Amirul itu di B1 nya itu tidak bisa. Kalau di saya harus pakai yang versi 2113 ya untuk softwarenya. Untuk web UI nya itu sesuaikan ya. Nah, ini dia untuk hasil change nya. Kebetulan di sini tidak terlalu bagus ya untuk Indosat dengan band B3 ya, hanya dapat 6-7 desibel. Ini nanti akan turun ya, biasanya stabil di 2-3 dB ya. Selanjutnya kita akan low band di 900 MHz. Kalau di lokasi saya itu 900 MHz untuk Indosat itu belum ada ya, tapi kadang nyantol kadang tidak ya, tergantung yang jauh itu kadang ada kadang tidak ya. Nah ini dia untuk yang 900 MHz itu hanya dapat di sekitar 4 ya. Kalau 67 nya ini kurang stabil, tapi normalnya itu 4 ya, 4, 3, 4, 4 ya. Untuk jaringannya ini saya menggunakan dari Mikrotik ya. Ini dia. Kebetulan untuk port yang terhubung ke Huawei nya itu ada di port LAN 2, kemudian di Mikrotiknya itu saya kasih backup ya. Untuk USB nya ini saya menggunakan RT/RONet di lokal saya hanya untuk uplink utama, sedangkan untuk backupnya itu menggunakan GSM ya. Kebetulan saya menggunakan Indosat ya. Seperti itu. Untuk hasil speed testnya saya akan gunakan VPN nya terlebih dahulu ya. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian simak atau cek di video sebelumnya ya, nanti saya akan letakkan di deskripsi ya. VPN gamenya itu VPN 10.10.1.1, kemudian VPN triple P, username, kemudian username itu VPN dengan passwordnya itu GSM ya. Save, kita coba connect. Nah ini connected, nanti di Mikrotik di sini akan muncul ya. Nah ini dia PPTP VPN dengan sel color ID nya itu di 1.7, untuk lokal addressnya itu 10 ya. Nah ini sudah bisa ping ke internet. Kita bisa lihat, kita akan tes untuk speed test di frekuensi 900 MHz ya. Ini dia, kita main ke home dulu ya. 900 MHz kita speed test ya, menggunakan CBN saja ya, lebih enak ya. Sama sih, sesuaikan kebutuhan kalian ya. Ini saya menggunakan CBN ya. Dia kita bisa lihat, ini dia untuk uploadnya hanya sekitar 2,4 atau 1 mega malah ya, tergantung lokasi dan tempat sobat masing-masing ya. Kita selesaikan dulu untuk proses speed testnya. Untuk uploadnya itu ada di sekitar 2 Mbps ya. Nah seperti ini ya hasilnya. Untuk pingnya masih aman lah di 50 milisecond. Kita akan ganti lagi di bandnya itu di 40. Ini enggak ada di sini, ini terlalu jauh dengan, kita coba saja ya untuk band 40 nya sebentar. Ini kita apply, kita oke. Dan di daerah sini band 40 nya itu enggak ada ya, no service, masih loading.
dia. Untuk band 40 nya itu tidak ada ya service. Kita ganti ke B3 1800 MHz. Nah ini dia akan mencari ya untuk sinyal terbaik yang bisa dikoneksikan ya. Nah, untuk SNIR nya itu lumayan bagus ya sih, stabil di 5 karena ini baru diganti, masih lumayan gede ya. Kita akan reload dulu. Nah ini dia, kita go dengan IP nya ini ya. Nah ini dia, untuk speed downloadnya itu lebih bagus daripada band 900 tadi ya. Ini dia. Nah itu lumayan ya, dengan pingnya yang cukup besar ya, ada di 56 miliseconnya. Ini dia, kita akan tunggu dulu untuk hasil speed testnya. Nah seperti ini. Nah, untuk downloadnya itu ada di 4,3 Mbps dengan upload di 4,4 ya. Kemudian kita setting di frekuensi B1 kesukaan saya, karena di sini B1 itu lebih bagus untuk sinyal dan juga SNIR nya gede ya. Untuk RSSI nya ini normalnya itu ada di -72, kalau malam itu seperti ini, cuman sekarang datang bagusnya karena mungkin ada anginnya di atas seperti itu. Kita akan coba speed test lagi ya. Ini dia loading ya, seperti biasa karena baru terkoneksi. Tunggu sebentar, kita reload lagi ya. Sedang tidak baik-baik saja ini, kita mungkin ada kendala atau gimana, kita bisa cek dulu ya. Nah ini dia, kita go dulu, tetap di B1 dengan bandwidth download itu ada di stabil di 5, kadang lebih kadang kurang ya, tergantung lokasi sobat masing-masing. Saran saya sih sesuaikan dengan LTE band yang ada di daerah teman-teman, karena akan sangat berpengaruh untuk koneksinya ya, terutama pada saat main game. Kebetulan di sini saya hanya menggunakan sebagai backup dan juga untuk sekaligus review ya untuk Indosat di daerah saya. Ini dia untuk uploadnya stuck ya, jadi ya seperti inilah, cuman mungkin sekarang lagi gangguan atau gimana ya, seperti ini. Untuk sinyalnya juga lumayan bagus ya, ada di 6-67. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu ada sharing ya atau SMB. Jika teman-teman punya print list atau printer atau mungkin USB storage, bisa digunakan sebagai storage server atau mungkin hard disk eksternal juga bisa ya. Jadi tinggal konfigurasi, saya tidak pakai karena di Mikrotik sudah ada SMB dari Raspberry Pi. Nanti untuk tutorialnya akan saya sertakan di video selanjutnya ya. Untuk fitur selanjutnya yang saya gunakan yaitu ada di sistem setting ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada fix TTL. Saya tidak gunakan untuk sekarang karena tidak menggunakan kartu Axis ya, belum coba. Kemudian ini Napa ya, lupa saya namanya. Ini untuk untuk on atau off nya ya. Kemudian untuk emailnya ini, dan juga nomornya ini ya, bisa kalian gunakan jika menggunakan Axis, menggunakan fix TTL 64 ataupun other ya, silahkan sesuaikan ya jika ingin menggunakan fix TTL, terutama bagi pengguna Axis Unlimited yang warnet 24 jam yang hanya bisa dibeli 7 kali 1 bulan ya. Itu
untuk reviewnya nanti teman-teman bisa request mungkin mau review apa ataupun tentang apa ya. Oh ya, untuk disclaimer dulu, antenanya saya menggunakan Omni yang ini ya. Untuk yang Yagi nanti akan saya naikkan dulu ke tiangnya saya itu tingginya sekitar 8-9 meter ya dari tanah, karena dari lantai 2 itu 4 meter dengan tambah satu pipa itu 4 meter ya ke atas, itu pun nggak sampai ujung. Sudah dapat sinyal bagus ya. Di daerah saya itu tidak terlalu terpencil, namun untuk sinyalnya itu hanya 1-2, harus di tempat terbuka baru ada sinyal. Kalau di dalam rumah ataupun depan rumah itu ada namun tidak stabil ya. Seperti itu untuk review modem Huawei B315S607. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe UPS ID, and see you in my next video. Bye bye.